Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinaba. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kini kita akan membahas sebuah kajian tentang hari kiamat. Apakah hari kiamat itu atau yaumul kiamah, yaitu hari kehancuran alam semesta beserta semua kehidupan yang ada di dalamnya. Kemudian dibangkitkannya semua manusia yang sudah meninggal untuk dihisap semua amal perbuatannya selama hidup. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tapi kapan waktunya? Kita semua sebagai makhluk Allah tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Hanya saja informasi dari Rasulullah SAW, hari terjadinya kiamat adalah di hari Jumat. Diinformasikan dari hadis riwayat Muslim. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita baca Quran surat Al-A'raf ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Sakulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hakiyyun anha. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang beriman sebaiknya janganlah sampai kita meragukan akan kedatangan hari kiamat tersebut. Walaupun di dunia ini masih ada orang-orang yang meragukannya, sebagaimana diinformasikan di surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi? Jika kamu orang-orang yang benar. Mereka ini seperti meledek-ledek, mengecek gitu ya. Kapan terjadinya? Ya. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan tahuzuhum wa hum yahissimun. Mereka hanya menunggu suatu teriakan sangkakala pertama yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar di dunia. Fala yastati'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Wa nufiha fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiupkan sangkakala kedua, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur ini? Inilah yang dijanjikan Allah, yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya hari kiamat nanti, maka kondisi dunia akan memasuki akhir zaman, di mana di akhir zaman itu akan ada tanda-tanda besar yang mempunyai ciri khas tertentu.
ada 10 yang diinformasikan Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Inilah menjadi pemimpin umat nantinya ke depan. Kemudian kemunculan Dajjal si mata satu. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Keluarnya Ya'jud wa Ma'jud. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah ini terjadi, maka pintu pengampunan sudah ditutup. Kemudian akan keluar Dabbat al-Ard, hewan yang bisa bicara, akan keluar dari tanah, akan memberi tanda bagi orang beriman yang sejati. Kemudian ada kabut selama 40 hari yang mematikan manusia. Paling banyak orang beriman. Kemudian akan ada kebakaran besar, api dari Yaman. Kemudian akan hancurnya Ka'bah. Bahkan tulisan-tulisan Al-Quran akan lenyap. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang memekakkan telinga, semua makhluk pun mati kecuali Israel dan beberapa malaikat lainnya. Israel pun mencabut nyawa malaikat yang tinggal dan kemudian mencabut nyawanya sendiri. Setelah semua makhluk mati, Tuhan pun berfirman, "Kepunyaan siapakah kerajaan hari ini?" Tidak ada satupun yang menjawab. Lalu dia sendiri yang menjawab dengan keagungannya. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini menunjukkan kebesarannya dan keagungannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa lagi kekal dan hidup tidak mati. Kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk hari itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang kekal. Saudara-saudara sekalian, setelah 40 tahun malaikat Israfil alaihi salam dihidupkan kembali dan meniupkan sangkakala kedua. Kemudian seluruh makhluk bangkit di atas bumi putih berupa padang mahsyar yang rata, tidak berbukit dan tidak bulat seperti bumi. Semua manusia dan jin dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan hina. Mereka tidak merasa malu karena saat itu kondisi mereka diliputi ketakutan yang sangat dan bimbang akan nasib mereka. Masa depan yang akan dihadapi kelak bagaimana? Mereka sangat takut semuanya. Saudara-saudaraku, sampai di sini dulu pembahasan sekitar Yaumul Qiyamah. Insyaallah kita akan bahas periode-periode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.